Israel hancur lebur, kini sudah di tepi jurang. Mengapa demikian? Pandemi COVID-19 membuat pemerintah Israel dilanda kepanikan hebat. Pemerintah Israel pun memutuskan memperketat lockdown gara-gara lonjakan kasus meningkat tajam. Israel sendiri kembali memberlakukan lockdown pada 18 September 2020. Namun lonjakan kasus yang mencapai lebih dari 7.000 setiap hari membuat pemerintah kelabakan. Sumber daya di beberapa rumah sakit pun sangat terbebani. Hal itulah yang membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperketat lockdown. Jika tidak mengambil langkah segera dan sulit, kita akan mencapai ujung jurang, kata Netanyahu dalam sambutan publik kepada kabinet. Di sisi lain, keputusan Netanyahu memperketat lockdown mendapatkan tantangan dari beberapa tokoh. Di antaranya ialah Menteri Keuangan Israel Katz dan Gubernur Bank of Israel Amir Yaron. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, kerugian yang ditimbulkan dari lockdown terbaru mencapai 35 miliar shekel atau sekitar 151 triliun rupiah. Kerugian sebesar itu akan membuat Israel makin rontok, sebab saat ini Israel sudah berada di dalam resesi. Tingkat pengangguran di Israel saat ini sudah di atas 11%. Peraturan baru juga mengharuskan sekolah ditutup. Mereka menentang keras apabila Singapura ditutup. Di sisi lain, kinerja pemerintah Netanyahu terus mendapatkan sorotan tajam. Survei yang diterbitkan Israel Democracy Institute pada Rabu 23 September menunjukkan hanya 27% warga Israel yang mempercayai kinerja Netanyahu menangani pandemi COVID-19 yang terus merajalela ini. Netanyahu makin tertekan karena dianggap melakukan korupsi. Ribuan pengunjuk rasa pun terus melakukan aksinya setiap pekan. Kini Israel terus semakin diambang kehancuran. Meskipun tidak digempur oleh Palestina, tetapi Israel mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mungkinkah? Ya, kita yang menentukan, mungkin di komen saja. Sementara itu, keterlibatan Turki di sejumlah konflik membuat sejumlah pihak meyakini bahwa Recep Tayyip Erdogan ingin tampil menjadi pemimpin Islam dunia. Dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan organisasi sayap militer Hamas jadi bukti lain bahwa Presiden Turki ingin membangkitkan kembali kekuatan Islam. FIFA Militer memperoleh data dari laporan surat kabar Turki Yeni Shafak yang dianggap sebagai corong Partai Keadilan dan Pembangunan tempat Erdogan bernaung. Pada 2018 lalu, surat kabar tersebut menulis sebuah artikel berjudul "Bagaimana Jika Tentara Islam Dibentuk Melawan Israel". Secara terbuka, Yeni Shafak meminta 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk membentuk tentara Islam bersama. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk melancarkan serangan terhadap Israel secara bersamaan dari semua sudut. Jika dilihat faktanya, saat ini Turki terlibat dalam perang saudara Suriah, perang saudara Libya, dan perang Armenia-Azerbaijan. Sementara itu, Turki sendiri juga menghadapi konflik sengketa wilayah dengan Yunani dan juga Siprus. Ide Erdogan untuk menyatukan seluruh kekuatan militer Islam tak hanya memberikan rincian tentang kekuatan militer Muslim yang berbasis di sejumlah wilayah, tetapi juga disertai dengan peta interaktif yang menyediakan informasi pasukan Muslim gabungan. Dalam laporan itu juga, Yeni Shafak menjelaskan bahwa jika negara-negara Islam bergabung, maka akan memiliki kekuatan pasukan sebanyak lebih dari 5,2 juta personel aktif. Sementara itu, total anggaran untuk mendukung pergerakan pasukan ini akan mencapai 170 miliar US dollar atau setara dengan 2,594 triliun rupiah. Jumlah tersebut dipastikan akan membuat tentara Islam didya. Pasalnya, jika melihat data yang diambil FIFA Militer dari Global Firepower, jumlah kekuatan personel tentara Islam akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan pasukan pertahanan Israel atau IDF.